Inilah yang pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini terbukti. Dengan bersatu padu kita teguh maju bersama-sama. Kalau bukan karena persatuan, tidak mungkin perjuangan yang amat berat. Tentu saudara dapat membayangkan. 350 tahun bangsa di Nusantara ini dijajah oleh sang Belanda. Dijadikannya bangsa yang miskin karena kekayaan dikeruk ke negeri Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara pemirsa yang terhormat, pagi ini marilah kita bicarakan sesuatu hal yang sangat penting, ialah mengenai mewarisi semangat 45. Mengapa saya memilih tema ini? Oleh karena setiap tahun dan setiap tahun di bulan Agustus, bahkan setiap bulan, kita menyelenggarakan upacara bendera untuk mengenang kembali peristiwa proklamasi di tahun 1945. Saya memilih tema ini agar supaya, atau dengan maksud, agar supaya upacara-upacara kita tiap bulan atau tiap tahun di bulan Agustus itu tidak sekedar menjadi upacara yang rutin, tanpa makna ditinjau dari segi kejiwaan kita. Agar supaya kita dapat menghayati dan memetik hikmah pelajaran berharga dari peristiwa 45 itu, tahun 45 itu. Saudara, apa sesungguhnya yang disebut dengan semangat 45 itu? Semangat 45 ialah suasana batin, suasana kerohanian, suasana kejiwaan yang meliputi peristiwa di tahun 1945, yaitu proklamasi kemerdekaan kita yang kemudian disusul dengan revolusi fisik, perang melawan sang penjajah waktu itu. Saudara pemirsa, ada orang yang heran. Dengan kata lain, ada keajaiban yang luar biasa. Mengapa di tahun 45 itu kita perang melawan sang penjajah dengan sama sekali tidak seimbang keadaan kita. Mereka dengan meriam, dengan senapang mesin, dengan bedil dan perlengkapan yang lengkap sekali, ya kapal terbang, ya kapal laut. Tetapi kita hanya dengan menggunakan bambu runcing saja. Aneh. Tetapi memang berhasil. Dan kita menang. Di mana letak rahasianya itu? Oleh karena kita perlu mengungkap ini, oleh karena kita ingin mendapatkan hikmah pelajaran yang berharga dari peristiwa 45 itu, untuk kita jadikan bekal di dalam rangka kita meneruskan perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan ini, membangun negara dan bangsa ini dengan memetik hikmah dari semangat 45 itu. Saudara, betapa tidak ajaib waktu itu. Bambu runcing sanggup melawan meriam milik kompeni, milik Belanda. Saudara, ternyata ada 4 hal yang perlu kita telusuri dan perlu kita ungkap pada kesempatan ini
Yang 4 hal ini kemudian menyebabkan keberhasilan kita, bangsa Indonesia waktu itu. Dan inilah hakikatnya yang disebut semangat 45 itu. Yang pertama ialah persatuan. Pada saat itu, semua maju bareng, semua maju bersama-sama, semuanya menyingsingkan lengan baju. Kata orang Jawa, cancut tali wondo. Tidak peduli dia muda, dia tua, pria, wanita, ikut serta. Yang masih gagah fisiknya maju dengan fisiknya. Yang dia memiliki harta dengan hartanya membantu. Yang punya materi pangan, dia bantu dengan materinya atau dengan pangannya itu. Semua maju bareng, maju bersama-sama. Tidak membedakan dari mana asal-usul, apa sukunya, apa agamanya, apakah dia Raden atau bukan Raden, apakah dia ningrat atau bukan ningrat. Semua bersama-sama, bersatu padu. Inilah yang pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini terbukti. Dengan bersatu padu kita teguh, maju bersama-sama. Kalau bukan karena persatuan, tidak mungkin perjuangan yang amat berat. Tentu saudara dapat membayangkan. 350 tahun bangsa di Nusantara ini dijajah oleh sang Belanda. Dijadikannya bangsa yang miskin karena kekayaan dikeruk ke negeri Belanda. Dijadikannya bangsa yang bodoh. Memang ada 1-2 yang disekolahkan. Tetapi tidak untuk memintarkan kita bangsa Indonesia. Untuk menjadikan juru tulis yang tulisannya halus, tulisannya bagus untuk kepentingan sang Belanda. Kita dibodohkan, kita dimiskinkan, kita dipecah belah. Kita dijadikan bangsa yang tidak mempunyai harga diri. Kalau melihat sang Belanda itu bagaikan melihat malaikat. Kita ini bangsa Inlander. Menyatakan diri sebagai bangsa kelas kambing. Hanya Belanda saja yang kelas 1. Saudara, bangsa seperti itu tidak mempunyai modal apapun. Bahkan ditambah dijajah oleh sang Jepang 3,5 tahun lagi. Dijadikannya bangsa yang bercelana karung, baju karung. Banyak orang yang perutnya buncit. Bukan karena kenyang, tetapi karena busung lapar. Mau diharapkan dari apanya? Bangsa yang seperti ini untuk menghadapi Belanda yang begitu kuat waktu itu. Untung kita mempunyai persatuan yang kokoh. Merasa senasib sepenanggungan. Dahulu nenek moyang kita, para pahlawan itu, betapapun mereka kuat dan juga dibantu oleh anak buahnya, para santrinya begitu banyak. Tetapi karena perjuangan mereka waktu itu masih bersifat lokal, setempat, belum bersifat nasional, belum bersifat kesatuan se-Indonesia, maka gagal. Imam Ponjol, Tengku Umar, Hasanuddin, Panglima Polim, Diponegoro, semuanya dengan korbanan yang luar biasa. Dan Belanda pun mengalami kerugian yang luar biasa. Tetapi ternyata masih tetap gagal oleh karena belum secara bersama-sama bersatu padu. Tetapi di tahun 45 inilah unsur yang pertama menyebabkan sukses, bersatu. Yang kedua yang menyebabkan sukses itu ialah keberanian. Luar biasa pemuda-pemuda kita pada waktu itu. Saya termasuk orang yang hidup di 3 zaman. Di zaman Belanda, di zaman kolonial dulu, hidup di zaman Jepang, dan hidup di zaman kemerdekaan. Mengalami pada saat itu keberanian luar biasa. Hanya dengan bambu runcing sanggup melawan meriam. Mereka tidak perhitungkan apakah mati atau tidak mati. Hitungannya kalau aku mati, aku masuk surga. Kalau aku hidup, tidak mati, jadi bahagia. Memiliki negara yang merdeka. Itu saja. Alternatifnya pilihannya hanya 2. Hidup atau mati. Mengikuti
Hadis Rasul, "Aish kariman au mut syahidan." Hiduplah, kalau mati, matilah mati syahid, atau kalau tetap hidup, hidup mulia sebagai bangsa yang merdeka. Saudara, kemudian unsur yang ketiga ialah ikhlas berkorban. Ikhlas berkorban di dalam perang revolusi waktu itu, tidak seorang pun orang yang berjuang hanya karena mencari pangkat. Aku berjuang ikut perang supaya aku dapat pangkat ini, pangkat itu. Tidak satu pun. Atau aku berjuang karena supaya aku mendapat bintang kehormatan di belakang hari. Tidak satu pun. Atau dia menyatakan aku berjuang ini perang melawan Belanda ini, agar supaya di belakang hari aku dapat pensiun. Tidak satu pun. Walaupun sekarang mereka itu mendapatkan pensiun, mendapatkan bintang kehormatan, mendapatkan pangkat, tetapi tidak pernah terbetik dalam hatinya cita-cita dan keinginan untuk itu pada waktu itu. Semua ikhlas. Ikhlas berkorban. Ya berkorban harta, ya berkorban benda, bahkan berkorban nyawa. Berapa banyak sehabis perang revolusi, ibu-ibu kehilangan putranya, putrinya. Wanita-wanita kehilangan suaminya, kehilangan sanak famili. Mereka menjadi tumbal, kata orang Jawa, menjadi korban. Mereka rela mati agar supaya kita tetap hidup. Hakikatnya udara kemerdekaan yang kita hirup dengan segar. Dewasa ini hakikatnya karena kerelaan para pahlawan kita mati di dalam perjuangan. Saudara, keikhlasan yang luar biasa itu karena didorong oleh satu keyakinan bahwa orang yang mati membela nusa dan bangsa, hakikatnya tidak mati, rohnya tetap hidup. Karena Allah menyatakan roh mereka akan tetap hidup dan mendapatkan sorga yang telah disediakan oleh Allah. Oleh karena itu dengan berani dia berkorban, dengan korban nyawa, sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Kalau korban harta barangkali bisa dicari lagi. Tetapi korban nyawa tidak ada tempat membeli, tidak ada tempat untuk mencari ganti. Keikhlasan. Saudara, kemudian yang keempat atau yang terakhir, semangat 45 ialah